Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi Kaizen atau 5S dan Fishbone. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Wiji Safitri dan teman-teman kami semuanya. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Perkenalkan, di sini ada saya sendiri, Aulia Nur Rahmah, dengan NIM 1119111139 dan Sinta Ulan Sadilah 1119111343. Baik semuanya, kita langsung saja simak hasil presentasi kerja kelompok kami. Di sini akan saya bahas tentang implementasi Kaizen 5S di administrasi pelayanan keuangan. Nilai saat ini untuk implementasi Kaizen. Pertama ada ringkas atau Seiri, nilainya baik 95. Alasannya karena menyimpan data-data dengan rapih dan sesuai di lemari data. Kemudian ada komputer, ATK atau alat tulis kerja, kursi, meja, dan barang-barang yang dibutuhkan oleh karyawan ketika akan bekerja. Kedua, ada rapih atau Saiton, cukup baik, nilainya 90 karena administrasi keuangan menyimpan data-data sesuai dengan penggabungan file setiap per bulannya. Ketiga, ada resik atau Saiso, baik, nilainya 90, di mana keadaan sekitar administrasi pelayanan keuangan sudah bersih, rapi, karena ada yang membantunya seperti OB, sehingga karyawan hanya perlu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Keempat, ada rawat, standarisasi atau seiketsu. Itu kurang baik, nilainya 75, karena sistem pembayaran tidak bisa melakukan pembayaran secara langsung atau offline, harus melalui secara online. Dan pernah terjadi seorang mahasiswa melakukan pembayaran namun tidak terdeteksi di kampus. Dan kelima, terakhir ada rajin, disiplin, atau Shitsuke. Baik, nilainya 95. Setiap karyawan masuk dengan tepat waktu dan memasuki ruangan dengan menggunakan ID card maupun sidik jari. Jadi tidak sembarangan orang untuk memasuki ruangan tersebut. Dari karyawan cukup fast respon juga. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sinta. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Kaizen di administrasi pelayanan keuangan. Yang pertama, yaitu ada Seiri. Seharusnya ada perbaikan tata letak pada fasilitas dalam ruangan tersebut, seperti lemari ataupun meja. Yang kedua, yaitu ada Saiton. Seharusnya ada berkas backupan data mahasiswa secara offline, tidak hanya secara online. Yang ketiga, yaitu ada Saiso. Seharusnya di dalam ruangan disediakan tempat sampah dan alat kebersihan seperti sapu. Yang keempat, yaitu Seiketsu. Untuk Seiketsu, alangkah baiknya untuk administrasi pelayanan keuangan memiliki backupan data pembayaran mahasiswa. Apabila terjadi upgrade e-kampus, mempunyai pegangan backupan tersebut agar terhindar dari kejadian yang serupa. Yang kelima, Shitsuke. Untuk kinerja karyawannya sudah sangat cukup baik, tetapi sikap karyawannya dalam pelayanannya terkadang kurang ramah. Selanjutnya ada Fishbone. Di sini ada material, metode, environmental, dan man. Di kepala ikannya ini ada peningkatan pelayanan di pelayanan administrasi keuangan. Dan di material ada kekurangan perangkat komputer dan kurang efektifnya lemari penyimpanan arsip. Di metode ada belum tersedianya media pembayaran via offline. Di man atau manusia, itu kurangnya fast respon karyawan dalam menanggapi pembayaran mahasiswa. Di environmental atau lingkungan, itu kebutuhan ruangan yang luas. Jadi, permasalahannya itu ada di peningkatan pelayanan di pelayanan administrasi keuangan. Itu kepala ikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Selanjutnya yaitu avoidance problem. Yang pertama, sering terjadinya tidak terdeteksi pembayaran dari kampus. Yang kedua, pelayanan via online seperti WhatsApp suka slow respon. Yang ketiga, pelayanan terkadang kurang ramah. Di sini ada ranking permasalahan pada diagram Fishbone pelayanan administrasi keuangan. Yang pertama yaitu man, material, metode, dan environmental. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 10.
Dan di sini ada beberapa pertanyaan dari teman kami. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Thalia, kelompok 2. Dan yang kedua, ada pertanyaan dari Amel, kelompok 4. Di sini 2 pertanyaan tersebut. Yang pertama, itu ada dari Thalia, dari kelompok 2. Dan kedua, dari Amel, dari kelompok 4. Dari Thalia itu pertanyaannya, apa langkah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar lemari penyimpanan arsip dapat efektif penggunaannya? Dan dari Amel, itu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi jika peristiwa yang sering terjadi? Contohnya, seperti mahasiswa yang sudah bayar uang SPP, tetapi pas dicek itu, biaya kampusnya belum terdeteksi. Nah, apakah itu kesalahan dari men atau gimana? Jadi itu pertanyaan dari mereka. Pertanyaan dari Thalia akan saya jawab. Menurut saya, langkah yang perlu dilakukan itu ditingkatkan lemari penyimpanan arsip sesuai dengan per tahunnya. Dan peletakan lemarinya pun harus rapi agar terlihat bagus dan rapi gitu. Biar yang barang-barang yang nggak diperluin juga apa sih sebaiknya disingkirkan. Jadi yang baru-baru gitu loh. Itu untuk pertanyaan dari Thalia jawabannya. Dan silakan untuk Sinta menjawab pertanyaan dari Amel. Lu kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Amelia dari kelompok 4. Yang pertama, mahasiswa harus mempunyai bukti pembayaran ketika tidak terdeteksi dan melakukan pengaduan ke pihak administrasi sehingga bisa terdata di pihak online ataupun pihak offline dan dicek kembali apakah mahasiswa sudah benar-benar membayar atau belum. Yang kedua, pihak administrasi harus sigap dalam melakukan pengawasan pada pembayaran via online karena bisa saja terjadi error seperti pembayaran tidak terdeteksi. Oke, segitu saja yang saya bisa sampaikan dan saya bisa jawab. Sekian presentasi dari kelompok 10 yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.